Mari kita ikuti ibadah ini dengan tenang. Semua pelayan sudah siap untuk melaksanakan pelayanan ini. Firman akan dibawakan oleh Pendeta Dewi, pejuang wanita yang tangguh. Untuk itu, kami harapkan kita semua sudah mempunyai bendera kecil untuk menyuarakan kebaktian kita. Pada lagu 2 pembuka nanti, bendera kita kibarkan di rumah masing-masing. Jadi untuk itu, kami cek apakah co-host sudah siap, anak kami Ninda? Sudah siap, Porto. Ya, jadi kita mulai kebaktian kita mengalir terus. Untuk Ninda, 2 lagu pembuka dipersilakan. Lagu kedua. Berkibaran di langit yang biru, bendera
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mundu Pertua. Mundu Pertua ulangi. Pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh jemaat dari rumah masing-masing. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, di dalam memperjuangkan kemerdekaan, mari kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta, mulai. Angkasa Raya,
mengheningkan cipta selesai. Kita masuk ke dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita minta pimpinan kepada Tuhan agar seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu untuk mengucap syukur. Karena Engkau masih memberi kehidupan kepada kami, Engkau masih izinkan kami untuk menikmati kehidupan ini. Terutama ya Bapa, Engkau masih izinkan kami, seluruh jemaat-Mu untuk hadir di virtual Zoom ini. Sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah kami hari ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Walaupun saat ini kami masih ibadah dari rumah kami masing-masing, namun itu semua tidak mengurangi sukacita kami. Bapa yang baik, kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Engkau pimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Engkau berkati seluruh perangkat yang kami pakai, dan juga Engkau berikan jaringan yang baik. Engkau jauhkan kami dari roh-roh yang ingin mengganggu ibadah ini. Sehingga kami semua jemaat-Mu dapat mengikuti ibadah ini dengan seksama dan penuh dengan sukacita. Engkau berkati semua petugas yang ambil bagian di pelayanan ini Tuhan. Baik tim IT, host kami. Terlebih Engkau berkati pendeta kami, Pendeta Dewi Gurki, yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau berikan hikmat kepintaran kepadanya ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang Dia sampaikan dapat kami mengerti, dan juga Engkau berkati kami semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi saksi di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa agar saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, juga Engkau mampukan mereka agar tetap dapat mengikuti ibadah ini, walaupun saat ini mereka berada di tempat yang lain. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari dengan penuh penyerahan kita masuki ibadah ini dengan bernyanyi, mataku tertuju kepadamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita memasuki ibadah kemerdekaan ini. Di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus, Penjamin kehidupan dunia, dan di dalam nama Roh Kudus, Pemelihara umatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditubuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Yesaya 45 ayat 8. Saudaraku, kita bernyanyi Kidung Jemaat 395.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tengah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kerinduan umat bagi bangsa Indonesia secara responsoria oleh dua majelis. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada pemimpin dan keadilan-Mu kepada putra semua pejabat pemerintah. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya semua pejabat pemerintah Indonesia sujud menyembah kepadamu. Mereka akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh Indonesia. Amin. Ya amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3.
Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai kepada ayatnya yang ke-35. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 35. Demikian kesaksian kitab suci. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang dan beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Maha Kuasa, penuh cinta kasih, rahmat perlindungan dan pemeliharaan tetap tercurah bagi kami, bagi bangsa kami sampai pada hari ini. Bersama-sama kami mensyukuri Indonesia merdeka 76 tahun. Dan kami mengimani bahwa kemerdekaan bangsa ini bukan kuat, gagah, dan perkasa kami, tapi kuat Tuhan, pengasihan Tuhan. Indonesia merdeka, Indonesia dibebaskan. Dan pada saat ini, kami bersama-sama datang meninggikan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Karena sebagai jemaat-Mu, keluarga besar kerajaan Allah, keluarga GBKP Cengkareng, sungguh mengimani dan mengamini bahwa Indonesia
adalah kepunyaan Tuhan. Dan kami adalah kawan sekerjamu untuk terus menyatakan makna kemerdekaan itu bagi umat manusia, bagi segala suku bangsa. Inilah setiap kami, ya Bapa yang teramat baik. Kami sungguh merendahkan hati kami di hadapan-Mu, karena kami rindu untuk terus Engkau perlengkapi dengan senjata-senjata sorgawi. Karena peperangan dan pertarungan ini belum selesai. Karena lawan kami bukanlah penguasa atau pemerintah, tetapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa yang ada di udara, yang merasuki bangsa kami, merasuki pemimpin kami, merasuki orang-orang banyak. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami berdiri membela bangsa ini, membela kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera Allah boleh tercurah bagi seluruh dunia. Firman-Mu akan diperdengarkan pada saat ini. Engkau sapa kami dari sorga pribadi lepas pribadi, ya Tuhan, agar kami semakin mensyukuri, mendalami arti kebangsaan kami atas rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, renungan kita 1 Samuel pasal 17 di ayat 41 sampai 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai 45. Demikian kesaksian kitab suci dalam perjanjian lama. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, menyembah, mengimani, mengamini bahwa kemerdekaan ini murni, asli rahmat Allah, pertolongan Allah. Allah bekerja, Allah bertindak, Allah memakai para orang tua kita, nenek moyang kita, pahlawan kita untuk membebaskan bangsa ini, Indonesia, dari perbudakan penjajahan Belanda, Jepang pada masa itu. Dan terlebih saudara yang terkasih, kita bersyukur, sangat bersyukur, karena kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa yang upahnya adalah maut. Dan itu juga adalah murni rahmat Allah di dalam kita. Karena siapapun kita, sekuat apapun kita, kita tidak mampu lepas dari kuasa dosa. Oleh sebab itu ada darah Yesus, Allah yang menjadi manusia, memberi pertolongannya yang luar biasa
agar setiap kita dibebaskan. Jadi dengan demikian saudaraku terkasih jemaat Tuhan sebangsa dan setanah air. Seharusnya kitalah yang paling mampu dan mantap mengisi kemerdekaan ini. Sampai bulan tidak ada lagi. Sampai matahari tidak ada. Artinya sampai dunia ini berakhir nantinya. Jemaat GBKP Cengkareng, kita sebagai warga kerajaan Allah adalah orang yang pertama berdiri di depan di barisan membela bangsa ini atas nama Allah. Haleluya. Oleh sebab itu, hari ini kita sungguh bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Indonesia merdeka 76 tahun. Dan jangan lupa, sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini bukan hanya seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia karena kemerdekaan. Dan tidak berlebihan, kalau saya boleh juga mengucapkan selamat hari ulang tahun yang tepat 17 Agustus berulang tahun. Mudah-mudahan saya tidak salah. Orang tua kami Nini Bulang Juan. Saudara kami Krista Barus. Anak kami Bella Bru Tarigan. Dan orang tua kami Nande Lenca. Yang empat ini yang terupdate di saya. Kalaupun ada yang lain tak tersebutkan oleh saya, please oleh tama-tama ukur. Tidak ada unsur kesengajaan. Dan juga di Tanah Karo ada yang kerja tahun hari ini ya. Sekaligus juga dengan perayaan Indonesia Merdeka. Kalau tidak salah itu kampungnya Pertua Bapak Esia Ginting. Ya puji Tuhan. Biar sukacita ini disempurnakan Tuhan. Sehingga kita semua mengalami cinta kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih, di awal tadi saya sudah katakan kepada kita bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Adalah pertolongan Allah. Sebab kalau tidak demikian, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Karena sudah ada hukum alam begini, saudara. Yang besar biasanya pasti mengalahkan yang kecil. Gajah pasti mengalahkan semut. Kira-kira begitu. Yang perkasa, yang raksasa, the giant man misalnya, pasti mengalahkan orang-orang kecil, orang-orang Lilliput, orang-orang kate, kira-kira gitu. Atau pejabat-pejabat yang punya kuasa, punya jabatan. Pasti rakyat kecil, rakyat jelata selalu kalah. Atau orang yang kaya raya pasti selalu mengalahkan orang miskin. Itu sudah hukum alamnya. Begitu. Hukum alamnya itu, saudara. Tapi ada satu hal yang dunia ini lupa, bahwa tidak selalu yang besar, tidak selalu yang hebat, tidak selalu yang dahsyat, itu bisa menang. Itulah bacaan kita pada hari ini. Bagaimana Daud bisa mengalahkan si raksasa Goliat? Di mana kekuatan Daud? Ini bukan hanya perkara pengalamannya mengembalakan kambing domba. Ini bukan hanya perkara dia pemberani, bukan. Tetapi karena Daud berpihak kepada Tuhan dan Tuhan berpihak kepada dia, itu kata kunci, saudara. Allah berpihak kepada Daud. Mengapa Allah berpihak kepada Daud? Karena Daudnya benar, Daudnya baik, Daudnya tulus, Daudnya ini memang ingin selalu mendeklarasikan kekuatan Allah. Dan Daud ini berdiri membela bangsanya Israel. Dia tahu ini bangsa Tuhan. Dan bangsa Tuhan tidak bisa kalah. Bangsa Tuhan harus bebas. Oleh sebab itu dengan pertolongan Tuhan, dia berhadapan dengan sang raksasa yang bernama Goliat. Goliat ini begini, saudara. Dia ini ahli perang, panglima perang, jagoan. Senjatanya luar biasa ya. Dia datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tingginya juga luar biasa banget. Tentaranya juga banyak banget.
kerjaannya selalu menakut-nakuti. Selalu bikin teror untuk bangsa Israel. Pada saat itu Saul, rakyat, dan tentara-tentara yang lain aja ketakutan, saudara. Tapi Daud sama sekali tidak punya ketakutan apa-apa. Sekalipun diancam, ditekan, diteror oleh Goliat. Ini kan hebat. Jadi rupanya, saudara, intinya bersama dengan Tuhan, hukum alam itu nggak berlaku. Bersama dengan Tuhan, yang besar tidak harus menang. Yang kaya tidak harus menang. Bersama dengan Tuhan, sehebat apapun pengalamannya, itu tidak harus menang. Tetapi, kalaulah ada Tuhan yang diandalkan, ada Tuhan yang menjadi pengharapan, seperti Daud ini, saudaraku, maka sekalipun musuh itu, lawan itu kan tidak seimbang ya. Boleh dibilang tidak selevel lah dari segi segala-galanya begitu. Tapi dari segi iman, pengharapan, kini terkena mandi bata. Sila tertalu kenai. Makanya ketika orang Filistin ini menghampiri Daud, ya, mereka membawa perisainya, ya, membawa perangkat-perangkat perangnya yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena yang ada di pikiran Goliat, bangsa Filistin ini adalah Israel harus kalah. Di pikirannya Israel harus kalah. Di pikiran Daud, Israel harus menang. Nah, di sini dia. Di pikiran Goliat, Israel harus kalah. Di pikiran Daud, Israel harus menang. Tapi ketika dihitung-hitung, kekuatan tidak seimbang. Kekuatan tidak seimbang. Saul sendiri gemetar. Tentara-tentara Israel gemetar. Tapi Daud sudah punya rumus paling jitu dalam hidupnya. Pengalamannya menggembalakan kambing domba bapaknya di padang gurun. Dia selalu menang. Melawan serigala, melawan singa. Dia selalu bebaskan domba-domba itu dari serangan musuh. Dan buat dia, ini adalah sebuah pengalaman iman. Merasakan Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Kalau di dalam perjalanan hidupku pada masa lalu aku dibebaskan Tuhan, maka aku percaya kalau hari ini aku berhadapan dengan musuh besar bangsa Israel, Filistin, Goliat, maka aku pasti menang. Goliat berkata, kau pasti kalah. Dan Daud berkata, aku pasti menang. Nah, di sini peperangan itu, saudara. Kita ini kan sering terintimidasi apa kata orang kan? Apa kata dunia kan? Kita terintimidasi. Orang seperti elo itu nggak bisa maju. Gitu. Dan kadang-kadang kita, ya juga ya. Kita pikir-pikir, kita lihat latar belakang, betul juga ya. Aku memang nggak bisa maju loh. Karena aku ini dari keluarga kampung. Aku ini dari sekolahan yang tidak top. Bisa jadi begitu. Jadi akhirnya kita mengasup energi negatif ke dalam diri kita. Sehingga kemudian potensi diri, kualitas diri itu tertanam, terkubur. Dan kita akhirnya menjadi orang yang terhempas. Menjadi orang yang tidak mampu bangkit dan berdiri. Terlebih, kita tidak akan pernah bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Untuk diri sendiri pun kita tidak mampu keluar. Konon pula kita harus menolong orang lain untuk bebas dari perbudakan, dari masalah, dari ketertekanan, dari intimidasi, dari provokasi, dari semua berita-berita hoax atau apapun itu, saudara. Daud luar biasa. Ketika musuhnya berkata, lo pasti kalah, Daud berkata, gue pasti menang. Wah, dengeran kan? Ketika musuh berkata, lo pasti kalah, dihinalah ya saudara. Lu kan kecil, lu kan gembala kambing domba. Apa sih kekuatan lu? Senjata lo aja cuman itu. Lihat nih senjata gua nih, lemping, tombak, pedang. Waduh. Tapi kata Daud apa? Gua pasti menang. Di mana kemenangannya? Jelas kata ayat 45, saudaraku.
engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Diakuinya. Oke. Tombak, lembing, dan pedangmu oke punya. Oke. Engkau berpengalaman di oke. Ku akui. Ya. Engkau datang dengan pedangmu, dengan tombakmu, dengan lembingmu. Tapi, wah keren saudara. Aku mendatangi engkau. Lihat itu ya, statementnya ya. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia datang dengan nama Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang bisa menghancurkan Tuhan? Tidak ada. Dan itulah sebabnya di kitab Ibrani juga disaksikan kepada kita. Pahlawan-pahlawan Alkitab yang memang luar biasa oleh karena keterpihakan Tuhan kepada mereka, oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Contoh Gideon, tadi kata Ibrani 11 ayat 32, Barak, Simson, Yefta, Samuel, dan para nabi-nabi yang lain. Dan bahkan penulis Ibrani berkata, aku kekurangan waktu loh untuk menuliskan, untuk mengisahkan bagaimana hebatnya mereka mengalahkan musuh-musuhnya, katanya begitu saudara. Dan semua itu katanya karena iman. Kini tekan kala endah. Luar biasa. Iman yang bertindak jelas. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya semuanya adalah kosong. Mati. Jadi puji Tuhan. Haleluya. Indonesia merdeka 76 tahun. Ini karena Tuhan memihak Indonesia. Itu saja. Jadi kalau pada saat ini, pada abad ini, kita juga mau Indonesia terus merdeka, mari setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, kita pribadi lepas pribadi. Ya keluarga lepas keluarga. Mari terus berpihak kepada Tuhan. Karena kebenaran, keadilan, kesejahteraan itu bersumber. Sumbulna emekap bibata saja ngencah. Maka disi gagah ateta. Lah mungkin. Kepentingan sesaat. Adi ateta anggar-anggar jago. Lah mungkin masih menang. Menang memang. Tapi kan tisik ngencah. Kencah sih. Lana ingat kalah. Lana jadi inget-ingetan. Adi pepatah milik ke tanah bagenda. Kalau gajah mati tinggalkannya gadingnya nih. Nah, harimau mati tinggalkannya belangnya nih. Nah, di kita mati tinggalkan nama harusnya. Nama apa? Nama baik, nama harum. Nama yang dikenal. Oke, tidak perlu pakai prasasti, tidak perlu pakai tugu, nggak usah. Tapi kita sudah menorehkan sejarah di tengah-tengah bangsa ini. Dan itu adalah tugas saudara, tugas saya, tugas kita semuanya. Ya maka, ibas, kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia pada hari ini dengan ibadah via Zoom. Ini luar biasa. Ini pasti menjadi sebuah kenang-kenangan nanti. Kalau COVID-nya sudah pergi. Bahwa kita pernah merayakan kemerdekaan kita melalui Zoom. Ini kan tercatat, saudara. Kalau nanti mungkin 5 tahun ke depan, GBKP Cengkareng mau merayakan ulang tahun berdiri GBKP. Pasti yang hari ini mungkin nggak terungkap di dalam sejarahnya. Pasti nggak terungkap. Pasti semua ini akan diungkapkan. Bahwa kita pernah ibadah yang asik dan menarik dengan cara seperti ini. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Entah apapun masalah yang masih mengikat kita pada saat ini. Persoalan yang masih menekan kita pada saat ini. Perasaan, hati, jiwa yang masih menghempas kita pada saat ini. Mari bebas di dalam nama Tuhan. Terlebih, jangan lagi terintimidasi oleh perkara-perkara si jahat. Oleh si iblis itu. Kita percaya Allah kita, Allah yang luar biasa, yang pasti memberi pertolongan bagi kita.
Selamat Indonesia merdeka 76 tahun. Selamat kita sebagai bangsa Indonesia yang Tuhan tempatkan di negeri ini. Dan Tuhan izinkan untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang ada. Dan ingat, Daud menang karena Allah memihak dia. Karena dia bersama dengan Allah. Kita juga pasti menang. Kalau Allah bersama kita, kita bersama dengan Allah. Terpuji Tuhan Yesus, saudaraku. Sekali lagi, sambut pekik kemerdekaan dari kami. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ras kita toto. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kemerdekaan telah Engkau anugerahkan bagi bangsa kami 76 tahun sudah. Dan kemerdekaan Kau anugerahkan pada kami yang terikat dosa. Sungguh kami bangga atas kemerdekaan ini. Dan kami berjanji kepada negeri ini. Kami menjaganya. Kami merawatnya. Kami melindunginya. Dan kami akan lawan setiap kejahatan-kejahatan yang mau memporak-porandakan, menghempaskan Indonesia. Doa kami, Indonesia milik Tuhan. Indonesia dalam genggaman Tuhan. Doa kami, Indonesia jaya. Indonesia tangguh. Indonesia unggul. Indonesia maju. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman. Kita boleh ucapkan dari rumah kita masing-masing. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita pada hari ini dengan mengumpulkan persembahan ucapan syukur yang nanti akan kita laporkan kepada pengurus PJJ kita masing-masing. Firman Tuhan yang mendasari untuk memberi persembahan, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan KJ 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
Saudaraku, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Engkau menginginkan setiap kami, dimanapun kami berada, untuk terus bersinar. Sinar kemuliaan Allah dipancarkan melalui kehidupan kami. Sehingga setiap orang melihat dan merasakan betapa baik dan dahsyatnya Tuhan. Dan betapa cinta Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah syukur dan sukacita kami, kemerdekaan Indonesia 76 tahun. Ucapan syukur melalui persembahan telah kami bawa dan kami hantar kepada Engkau. Mohon Engkau berkati, Engkau kuduskan, layak, diperkenankan untuk menopang dan mendukung gerak pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Engkau tambahkan terus rezeki kami. Engkau cukupkan terus keperluan kami. Dan Engkau berkati semua pekerjaan dan usaha kami. Dan semua rencana-rencana kami depan. Mohon terus hikmat, marifat daripada Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini. Jemaat-Mu GBKP Cengkareng boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dengan merayakan kemerdekaan Indonesia 76 tahun. Kami bawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Sampai kepada pemimpin-pemimpin daerah. Supaya semuanya tetap ada dalam curahan hikmat Tuhan. Sebagaimana Engkau berikan hikmat kepada Raja Salomo. Sehingga kepemimpinan, kepemerintahan mereka berjalan dengan baik. Membela kebenaran, menegakkan keadilan. Dan memihak kepada orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan. Dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama. Indonesia adalah Indonesia untuk kehidupan bagi semua orang. Indonesia adalah rumah bagi semua agama. Bagi semua suku, bagi semua warna kulit. Indonesia adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Walau berbeda-beda kami tetap satu. Bapa, di hari kemerdekaan 76 tahun ini, kami rindu Bapa, terjadi pemulihan bagi bangsa kami. Karena kami juga melihat dengan jelas bagaimana ada kelompok-kelompok yang mencoba menghempaskan, yang mencoba merusak NKRI, mengganti ideologi negara oleh karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan sesaat, dan bahkan memanfaatkan situasi yang ada pandemi COVID-19 menjadi panggung sementara untuk kemenangan sesaat, untuk pangkat kuasa kedudukan. Tuhan, pada hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Lawatlah bangsa kami, jamalah bangsa kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala macam intimidasi. Bebaskan kami dari keinginan orang-orang yang menghancurkan bangsa ini. Sebagaimana Engkau sudah tolong Israel dari Goliat Tuhan. Maka hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Melalui cinta kasih-Mu, melalui kehadiran kami, melalui orang-orang seperti Daud yang takut akan Tuhan. Yang berdiri membela bangsanya ya Tuhan. GBKP adalah Daud pada masa kini. Yang membawa bangsa ini pada hormat dan kemuliaan-Mu ya Allah kami. Kau juga berkati pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Yang juga pelayanan ini boleh terjadi secara menyeluruh dan holistik. Sehingga bukan hanya jemaat GBKP yang terlayani. Tapi masyarakat di sekitar juga boleh merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Juga pada masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak, PPKM dilanjutkan di beberapa daerah. Karena memang masih begitu banyak yang terpapar. Tuhan, kami adalah pahlawan-pahlawan yang akan membebaskan Indonesia, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan protokol kesehatan. Kami mau patuh kepada kebijakan pemerintah, karena pemerintah Indonesia datang daripada Engkau.
dan kami wajib dan harus untuk menghormati apapun yang diputuskan oleh pemerintah kami. Tuhan tolong kami supaya paparan COVID-19 ini bisa teratasi. Dan vaksinasi yang terus berjalan sampai pada hari ini juga. Biarlah ini juga boleh menyeluruh dan merata. Sehingga setiap kami semakin memiliki antibodi, imun yang tinggi. Dan kami bersama-sama bergerak membawa bangsa ini kepada kelepasan kemenangan bebas dari COVID-19. Engkau juga memberkati setiap orang-orang, saudara-saudara kami dimanapun pada saat isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit. Ini tangani para medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat. Tuhan, tidak gampang memang. Tetapi kalau ini kau izinkan terjadi, maka Tuhan juga punya waktu dan cara yang luar biasa untuk menolong setiap orang-orang yang terpapar, menolong tenaga kesehatan. Sehingga dengan demikian, maka tingkat kematian dan bahkan terhapus yang ada terpapar dan kemudian sembuh. Dan kami juga boleh melihat bagaimana pemerintah kami dengan segala daya dan upayanya memperhatikan, memberikan vitamin, dan bahkan menghantar langsung ke rumah-rumah. Ini cara pemimpin kami, pemerintah kami menyatakan bahwa mereka hadir di tengah-tengah kami. Mereka ada di tengah-tengah kami. Oh, terima kasih Bapak. Dan biarlah niat baik, motivasi baik dari pemimpin kami itu terus berjalan, menular kemana-mana. Bapak di surga, kami juga doakan semua perayaan-perayaan kemerdekaan dengan cara tersendiri karena situasi pandemi ini. Kami percaya juga bahwa sukacita, sorak-sorai itu masih akan terdengar di mana-mana. Karena kami sudah merdeka. Dan bukan oleh karena PPKM atau pembatasan, maka kami tidak mampu memetikkan kemerdekaan. Kami merdeka. Jiwa kami merdeka. Dan itulah yang akan kami tularkan kemana-mana. Sehingga melalui kemerdekaan Indonesia 76 tahun, maka akan semakin nampaklah keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah boleh kami lalui bersama-sama di tengah-tengah bangsa ini. Baik dalam duka dan suka, tawa dan tangis. Dan kami akan terus berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Kami saling menopang, saling mendukung. Kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka Indonesia, bangsa kami, hadir sebagai bangsa yang bermartabat, berharkat, dan diperhitungkan di tengah-tengah panggung dunia ini. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah terlibat dalam ibadah ucapan syukur Indonesia Merdeka 76 tahun ini. Dan biarlah ke depan ini semua pelayanan kami juga semakin Tuhan berkati. Memberkati pendeta, pertua diaken emeritus, memberkati pengurus PJJ, pengurus kategorial, memberkati semua jemaat, baik Zaitun, Mamre, Moria, Permata, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, tim IT kami, memberkati seluruhnya kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami tidak mampu hidup sendiri. Dan kami pasti binasa jika kami ada di luar Tuhan. Dan semua aktivitas kami setelah ibadah ini juga kami bawa kepada Tuhan. Pimpin tuntun kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan kemerdekaan kami. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus, dipuji dimuliakan Engkau, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, oh Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudaraku, jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan kepada Tuhan Yesus pada muridnya. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, isilah kemerdekaan ini dengan tetap menjadi warga negara yang baik. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menyertai Indonesia sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian ucapan syukur memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 sudah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Dewi atas pelayanannya. Terima kasih kepada kita semua yang ikut ambil bagian dalam kebaktian ini. Terima kasih kepada host dan tim IT. Kita memasuki saat teduh. Kita mulai. Selesai. Semoga Indonesia tetap jaya. Semoga Indonesia tetap tangguh. Semoga pandemi COVID-19 kita hari ini melalui Zoom diikuti oleh 71 akun, YouTube ada 4 akun. Dan ada 1 orang pada kebaktian kita yang mengikuti dari Amerika, keluarga Hartina melalui iPhone. Halo keluarga Hartina, sehat-sehat kamu di Amerika ya. Jadi sini turang kebaktian tak ngodung, tolong angkat